Assalamualaikum, bertemu lagi di channel Ratnasari Kimia. Ada baiknya sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya. Ketika kalian menyimak video ini sampai selesai, jangan lupa untuk menulisnya ya. Nah, pada video kali ini kita masih membahas kimia karbon gugus fungsi yang fokusnya pada gugus fungsi haloalkana atau alkil halida. Adapun tujuan pembelajaran video kali ini adalah untuk mengetahui rumus umum haloalkana, tata nama haloalkana berdasarkan IUPAC dan trivial, sifat fisika dan kimia haloalkana, isomer haloalkana, cara pembuatan haloalkana, serta aplikasi haloalkana dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita masuk ke pengertiannya dulu. Haloalkana adalah senyawa turunan alkana yang mengandung halogen. Halogen disimbolkan dengan huruf X. Halogen adalah unsur-unsur golongan 7A, yaitu FCl-BrI. Jadi, rumus umumnya adalah CnH2n plus 1X, di mana X nanti bisa digantikan oleh 4 atom ini. Sedangkan CnH2n adalah lambang dari alkil atau R. Jadi, nanti bisa disimbolkan RX. R-nya adalah rantai alkil CnH2n plus 1, sedangkan X-nya adalah unsur halogen. Contoh haloalkana yang sering dijumpai yaitu yang pertama adalah 1-fluoroetana, yang kedua adalah 1-kloropropana, yang ketiga adalah 2-bromobutana. Tata nama haloalkana sesuai aturan IUPAC. Yang pertama di sini kita tentukan dulu rantai induk, yaitu rantai karbon terpanjang seperti kita menamakan tata nama pada alkana ya. Nah, gugus alkil selain rantai induk dan atom halogen berperan sebagai cabang. Yang kedua, kita lakukan penomoran. Memberi nomor dimulai dari salah satu ujung rantai induk sehingga posisi atom halogen terikat pada karbon yang mendapat nomor terkecil. Yang ketiga, jika terdapat lebih dari satu atom halogen, maka prioritas penomoran didasarkan pada kereaktifannya. Urutan kereaktifan, F lebih reaktif dibanding Cl, Cl lebih reaktif dibanding Br, Br lebih reaktif dibanding I. Yang keempat, nama cabang alkil dan halogen diurutkan berdasarkan abjad. Contoh, cabang bromo ditulis lebih dulu dibanding metil, karena abjadnya duluan B dibanding M. Nah, ini yang kelima ya. Yang kelima, jika terdapat cabang alkil dan halogen yang sama dengan jumlah 2 atau lebih, maka nama cabang diberi awalan jika 2 itu awalannya tri, jika ada 3 awalannya tri, jika 4 tetra, jika ada 5 penta, dan seterusnya. Nah, ini yang keenam, penamaan ditulis dengan urutan, nomor cabang dulu, baru nama cabang, setelah itu nama rantai induk. Nah, berikut adalah keterangan dari rantai induk ya. Ini sudah kita bahas di tata nama alkana ya. Jika rantai induknya 1, maka depannya metana, 2 etana, 3 propana, 4 butana, dan seterusnya. Nah, nama alkil. Alkil adalah alkana yang kehilangan 1 atom hidrogen. Disimbolkan dengan R biasanya. Nah, nanti kalau alkil atau cabangnya di sini CH3 namanya metil ya. Biasanya akhirannya itu il. Kalau C-nya 2 hanya 5 atau C3 CH3 CH2 ya namanya jadi etil. Kalau CH3 CH2 CH2 atau C3H7, nah ini nama alkilnya jadi propil dan seterusnya. Nah, nama halogen berakhiran O ya. Jika halogennya F maka fluoro, Cl kloro, Br bromo, I jadi iodo. Seperti itu. Nah, supaya lebih paham, kita ke contoh soal tata nama IUPAC. Yang pertama ada senyawa seperti ini. Kita tentukan dulu rantai induknya.
rantai induk adalah rantai C terpanjang, yaitu ada 3 atom C. Maka nama rantai induknya adalah propana. Nah, kita tentukan halogennya adalah I. I namanya adalah iodo, belakangnya O. Jadi nama senyawa tersebut adalah nama cabangnya dulu, baru nama rantai utama atau nama halogennya dulu, atau dalam hal ini adalah gugus fungsinya, baru nama rantai induk. Jadi namanya karena I terikat pada atom C nomor 1, maka namanya 1 iodo propana. Seperti itu ya. Yang kedua, ada contoh senyawa seperti gambar berikut ini. Kita tentukan dulu nama rantai induk. Rantai induk adalah rantai atom C terpanjang. Ada berapa C terpanjang? Di sini kita lihat ada 4 atom C terpanjang. Lalu kita lakukan penomoran. Penomoran dimulai agar atom halogen mendapatkan nomor sekecil mungkin. Jadi tidak mungkin kita mulai dari kanan karena BR-nya nanti ada di atom C nomor 3. Jadi penomoran kita mulai dari bawah karena BR akan mendapat nomor di atom C nomor 2. Jadi kita nomorkan dari bawah 1, 2, 3, 4. BR terikat pada atom C nomor 2, sedangkan CH3 adalah metil terikat di atom C nomor 3. Nah, nama rantai induknya nama rantai terpanjang karena ada 4, berarti namanya butana. Nama halogennya BR, yaitu bromo. Nah, nama senyawanya karena si bromo ini alfabetnya dilihat lebih dulu urutan abjadnya B, sedangkan metil itu M, maka yang ditulis lebih dulu si bromo. Berarti namanya karena bromo terikat pada atom C nomor 2, berarti 2 bromo, metil terikat di atom C nomor 3, berarti 3 metil. Nah, baru nama rantai utamanya 4, maka butana. Seperti itu. Semoga bisa dipahami. Selanjutnya contoh yang ketiga. Ada rantai senyawa seperti gambar. Kita tentukan dulu rantai induk. Rantai induk adalah rantai atom C terpanjang, yaitu ada 4, maka nama rantai induknya butana. Nah, selain rantai induk berarti kan ini cabang. Cabang dimulai dari kiri atau kanan sama saja, karena nanti Cl sama-sama mulainya di atom C nomor 2. Maka kita mulai dari kiri, boleh dari kanan boleh. Di sini saya tulisnya dari kiri. Maka 1, 2, 3, 4. Nah, Cl terikat pada atom C nomor 2 dan 3. Karena sama-sama Cl itu nama halogennya kloro, tapi ada 2. Maka penomoran kita tulis 2 kali sesuai dia terikat di atom C nomor 2,3. Karena ada 2 jenis halogen yang sejenis, kita beri awalan di. Karena ada 2, dikloro. Dikloro nama rantai utamanya butana. Contoh yang keempat. Ada gambar senyawa seperti berikut. Kita tentukan dulu rantai induk yaitu C terpanjang. Ada 4 atom C, berarti namanya butana. Kita tentukan nama halogennya. Ada 2 halogennya. Ada kloro dan bromo. Nah, kalau ada 2 jenis halogen, maka penomoran dan penamaan dimulai dari atom yang lebih penomorannya ya, yang lebih reaktif. Di sini yang lebih reaktif adalah si Cl. Maka urutannya F lebih reaktif dari Cl, lebih reaktif dari Br, lebih reaktif dari I. Maka kita dahulukan Cl dapat nomor sekecil mungkin. Jadi dari kiri penomorannya 1, 2, 3, 4. Nah, kalau penamaannya sesuai alfabet. Br itu bromo, sedangkan Cl itu kloro. Maka secara alfabet B dulu baru kloro ya, bromo dulu baru kloro. Nah, bromo terikat pada atom C nomor 3, berarti namanya 3 bromo, kloronya di nomor 2 kloro. Rantai terpanjangnya 4,
seperti butana. Seperti itu. Kalau penomoran dimulai dari yang lebih reaktif, kalau penamaan dimulai secara alfabet. Nah, selanjutnya kita akan belajar tata nama trivial. Trivial ini nama sehari-hari ya, nama dagang. Kalau IUPAC itu nama yang berlaku internasional. Nah, nama trivial dari halogen adalah alkil halida. Di sini kita hafalkan ya. Kalau rumus kimianya CH3 kan nama alkilnya metil, kalau C-nya 2 etil, 3 propil dan seterusnya. Nah, jadi cara penamaannya adalah nama gugus alkilnya dulu, yaitu yang ada di sini. Nanti kita lihat C-nya ada berapa. Lalu diikuti nama halogen plus belakangnya ida. Namanya alkil halida. Alkilnya dari jumlah C-nya, halida dari gugus halogennya ditambah akhirannya ida. Nah, contohnya adalah yang pertama. Di sini alkilnya ada 2 C-nya. 2 itu kan etil. Nah, halogennya klor. Tambah ida, jadi namanya alkilnya etil. Halogennya kloro plus ida jadi klorida. Ya, jadi nama senyawanya adalah etil klorida. Contoh yang kedua. Di sini nama alkilnya karena C-nya 3, jadi C3H7 ya, atau biasa disebut propil. Nama alkilnya jadi propil. Nah, halogennya Br ditambah ida. Br itu bromo, tambah ida jadi bromida. Jadi nama senyawanya adalah propil bromida. Contoh yang ketiga, ada senyawa masih sama, rantai C-nya 3, berarti nama alkilnya adalah propil. Ya. Tapi karena Br-nya terikat pada atom C nomor 2, ya, bukan di atom C nomor 1 seperti contoh kedua, tapi di atom C nomor 2, jadi ini namanya isopropil. Ya. Nama halogennya Br. Bromo tambah ida jadi bromida. Jadi namanya isopropil bromida. Seperti itu. Semoga mudah difahami. Selanjutnya kita masuk ke pembuatan haloalkana. Yang pertama, haloalkana bisa dibuat dari reaksi substitusi alkana dengan halogen. Substitusi merupakan reaksi penggantian suatu gugus atom dalam suatu molekul oleh gugus atom lainnya. Contohnya CH3CH3 plus Cl2 menjadi CH3CH2Cl plus Cl. Nah, di sini kalau kita jabarin CH3 seperti ini ya. C mengikat H jumlahnya 3. Bereaksi dengan Cl2, Cl strip Cl. Jadi secara mudahnya ini ada gugus yang digantikan ya, ada gugus yang ditukar. Nah, jadi ininya tetap CH3. Nah, yang ini CH-nya 2 diganti gugus Cl1. Jadi CH2Cl, sedangkan H-nya berikatan sama Cl yang satu lagi. Jadi di sini plus HCl. Ya. Selanjutnya, pembuatan haloalkana bisa dibuat dari reaksi adisi alkena dengan halogen. Adisi adalah reaksi penjenuhan, merupakan reaksi pengubahan ikatan rangkap suatu molekul alkena atau alkuna menjadi ikatan tunggal. Contohnya di sini CH2CH2 plus Cl2 menjadi ClCH2 ClCH2. CH2CH2 di sini terdapat ikatan rangkap 2 atau suatu alkena, lebih tepatnya etena ya. Cl berikatan dengan Cl2. Di sini ada suatu alkena yaitu etena di mana ada C berikatan rangkap 2 direaksikan dengan Cl2. Nah, nanti ada pemutusan ikatan rangkap ya, ininya putus ya. Putus jadi Cl-nya masuk ke C yang ini, Cl-nya masuk ke C yang ini. Jadi terbentuklah suatu alkana.
Nah, Cl-nya masuk satu-satu ke masing-masing atom C. Jadi rangkapnya putus jadi tunggal. Tadinya rangkap 2 jadi C-nya tunggal, H-nya tetap 2. Nah, satu lagi berikatan dengan Cl. Ini yang kanan H-nya tetap 2, satunya lagi dengan Cl. Jadi CH2Cl, CH2Cl. Selanjutnya kita masuk ke isomer haloalkana. Seperti yang sudah dibahas di bab alkana, isomer adalah senyawa-senyawa yang memiliki rumus molekul sama tetapi susunan atom-atomnya berbeda. Nah, di sini di haloalkana terdapat 2 isomer, yaitu isomer posisi dan isomer struktur. Isomer haloalkana yang pertama adalah isomer posisi, yaitu rumus molekulnya sama tetapi posisi halogennya berbeda. Contohnya ada 2 senyawa ini. Senyawa yang pertama rantai utamanya C-nya ada 3, yang kedua juga sama-sama 3. Berarti sama-sama mempunyai rumus molekul C3H7X. Ya, X-nya di sini adalah si Cl. Tetapi posisi Cl-nya ini berbeda. Yang pertama posisi Cl di atom C nomor 1, berarti namanya 1-kloro-propana. Sedangkan di senyawa yang kedua Cl terletak di atom C nomor 2, berarti namanya 2-kloro-propana. Seperti itu, rumus molekulnya sama tapi posisi halogennya berbeda. Ini disebut isomer posisi. Selanjutnya ada isomer struktur, yaitu rumus molekulnya sama tapi struktur rantai induknya berbeda. Contohnya pada senyawa berikut. Senyawa yang pertama rantai induknya ada 4. Yang kedua rantai induknya 3, satunya cabang, tapi tetap jumlah total atom C-nya sama-sama 4, yaitu C4. Ini salah ya, ini nggak ada H-nya harusnya ya. H-nya sama-sama 10. Ada X, yaitu si Cl. Tapi di rumus yang pertama rantai utamanya itu 4, tidak ada cabang alkil, maka yang pertama namanya 1-kloro. Cl terikat pada atom C nomor 1, rantai utamanya ada 4, maka 1-klorobutana. Sedangkan pada senyawa yang kedua rantai utamanya itu 3, ya, nomor bisa dari kiri bisa dari kanan. Nah, ada 2 cabang, yang satu halogen gugus fungsinya, yang kedua alkil yaitu metil, ya. Nah, kalau penamaan maka diurutkan berdasarkan abjad, duluan kloro dibanding metil, maka nama senyawa yang kedua adalah 2-kloro 2-metil, rantai utamanya 3 yaitu propana, ya. Rumus molekulnya sama tapi rantai utamanya beda, 1 butana 1 propana. Itulah isomer struktur. Nah, sekarang kita masuk ke sifat haloalkana. Yang pertama ada sifat fisis haloalkana. Ada yang pertama sifat fisisnya, senyawa klorometana dan kloroetana berwujud gas pada suhu kamar dan tekanan normal, sedangkan haloalkana yang lebih tinggi berupa cairan mudah menguap. Sifat yang kedua, memiliki semakin banyak jumlah rantai karbon dalam senyawa haloalkana, maka titik didih dan titik lelehnya semakin tinggi. Makin banyak C makin banyak, maka titik didih makin tinggi atau titik leleh, titik didih makin tinggi. Contohnya pada senyawa berikut. Senyawa yang di atas jumlah C-nya 3, senyawa yang di bawah jumlah C-nya 4, ya. Nah, yang jumlah C-nya 3 yaitu 1-kloropropana, titik didihnya 46 derajat Celcius. Sedangkan yang C-nya 4 yaitu 1-klorobutana, titik didihnya 77 derajat Celcius.
Makin banyak rantai C atau MR-nya makin besar, maka titik didihnya semakin tinggi. Selanjutnya, sifat fisis yang ketiga, dalam senyawa haloalkana dengan jumlah atom karbon yang sama, maka haloalkana yang rantainya lebih lurus memiliki titik didih lebih tinggi. Contoh pada 3 senyawa berikut. Senyawa yang pertama, rantai karbonnya lurus berjumlah 4, yaitu 1 klorobutana. Rantai karbon yang kedua, jumlahnya sama-sama 4, tapi Cl terikat pada atom C nomor 2. Sedangkan yang ketiga, rantai karbon atau rantai utamanya 3, dan ada cabang alkil dan halogen. Maka dari ketiga struktur ini yang titik didih tertinggi adalah senyawa yang pertama karena rantai C-nya lurus dan halogen terikat pada atom C nomor 1. Sedangkan pada senyawa yang kedua, halogen ini sebagai cabang. Sama-sama cabang tapi halogennya di nomor 2. Titik didihnya lebih rendah, 68. Sedangkan di senyawa yang ketiga ada 2 cabang, halogen dan alkil, maka titik didihnya semakin rendah. Semakin lurus rantai, maka titik didih makin tinggi. Selanjutnya, sifat kimia haloalkana. Yang pertama, haloalkana mengalami reaksi substitusi dengan satu basa menghasilkan alkohol dengan garam halida. Rumus umumnya RX plus LOH menjadi ROH plus NaCl. Ini akan lebih dipelajari nanti di kimia karbon gugus fungsi selanjutnya. Di mana ada haloalkana bereaksi dengan basa menghasilkan suatu alkohol dan garam halida. Sifat kimia yang kedua, haloalkana mengalami reaksi substitusi dengan amonia menjadi alkil amina dan asam halida. Rumus umumnya RX plus NH3 menjadi RNH2 plus HX. RX di sini adalah bromopropana bereaksi dengan amonia menghasilkan propilamina plus asam bromida. Sifat kimia yang ketiga yaitu haloalkana bereaksi dengan logam alkanoat menghasilkan eter dan garam halida. Ini rumus umumnya RX plus ROL menjadi R aksen OR plus LX, di mana RX di sini adalah haloalkananya yaitu iodometana. ROL adalah suatu eter. Maksudnya adalah suatu logam alkanoat ya, logamnya Na, ini alkanoatnya, natrium etanoat. Menghasilkan suatu eter, ini gugus eter nanti akan dibahas di kimia karbon gugus fungsi di video selanjutnya. Ini R aksennya, ini R-nya. Jadi ini namanya adalah metoksietana dan menghasilkan LX yaitu garam halida natrium iodida. Selanjutnya sifat kimianya yang keempat, haloalkana dapat bereaksi dengan logam natrium menghasilkan alkana dan garam natrium halida. Ini rumus umumnya 2RX plus 2Na menjadi RR plus 2NaX. Di mana RX-nya di sini adalah kloroetana plus logam natrium menjadi RR yaitu butana. Dari 2 ini ya, C2H5-nya ada 2, maka nanti totalnya C-nya 4, H-nya 10, dan garam natrium klorida. Selanjutnya, sifat kimia yang kelima, haloalkana mengalami reaksi eliminasi menjadi alkena dan asam halida. Eliminasi intinya itu mengubah ikatan tunggal menjadi ikatan rangkap. Di sini terdapat kloroetana di mana 2 atom C berikatan tunggal mengalami eliminasi membentuk etena di mana 2 atom karbonnya berikatan rangkap 2 plus HCl. Kita masuk ke kegunaan haloalkana. Banyak kegunaan haloalkana yang ditampilkan di sini hanya beberapanya, hanya sebagiannya saja.
Di antaranya yaitu karbon tetraklorida yaitu CCl4 dapat berfungsi sebagai pelarut organik dan bahan pemadam kebakaran. Teflon yaitu politetrafluoroetena Ce2F4N yaitu digunakan sebagai pelapis anti lengket pada setrika dan panci ya. Nah, yang selanjutnya klorofluorokarbon CFCl3 ini freon 11 atau CF2Cl2 ini freon 12 sebagai refrigerator atau pendingin AC dan propelan atau pendorong pada aerosol. Selanjutnya ada kloroform CHCl3 sebagai pelarut organik, ada halotan CHClBrCF3 sebagai obat bius, dan polikloroetana CHClCH2 sebanyak N sebagai pipa plastik pipa, piringan hitam, dan pembungkus kabel. Sekian pembahasan haloalkana atau alkil halida, semoga dapat dipahami. Selanjutnya mari berefleksi. Setelah mempelajari materi pada video ini, berikan umpan balik yang membangun di kolom komentar ya. Sekian, mari kita tutup dengan doa. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.